ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kan biasanya kalau kita ngomongin tentang nikmat identik dengan syukur ya. Terus kalau ujian identik dengan sabar. Tapi gak selalu kayak gitu keadaannya. Kadang-kadang nikmat itu bisa bikin kita GR. Ujian bisa bikin kita salah sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Allah kalau kasih ujian itu kayak gak suka sama kita. Padahal kadang Allah kalau kasih ujian itu tandanya masih perhatian sama kita. Kenapa tuh perhatiannya ngasih ujian? Bisa banyak banget alasannya, bisa pengen ngapusin dosa-dosa kita, bisa pengen ngangkat derajat kita walaupun kita nggak usah terlalu kegeeran ke sana, minimal menghapus dosa-dosa ya. Bisa juga emang mungkin hanya dengan cara dikasih ujian kita rajin beribadah. Dan itu kita banget kayaknya tuh. Kalau lagi banyak masalah, tahajudnya rajin. Mendekati ujian nasional, tahajud nggak tinggal selama sebulan. Hari ujian nasional terakhir, malamnya udah gak tahajud lagi. Kan kita banget nih. Nah orang yang tipenya kayak gini kadang emang cara untuk biar dekat ke Allah emang dikasih ujian. Makanya jangan jadi tipe kayak gitu. Walaupun ada orang lain yang soleh tapi tetap dikasih ujian. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala benar-benar pengen lebih dekat sama dia. Makanya Nabi bilang asyadun nas balaan al-anbiya summas sholihin. Orang yang paling banyak diuji sama Allah itu orang para nabi, kemudian orang soleh, kemudian yang mendekati kesolehan dan seterusnya dan seterusnya. Ternyata kadang ketika kita dikasih nikmat, kita tuh jadi kegeeran. Jangan-jangan ternyata nikmat itu bukan sebuah anugerah, justru nikmat itu adalah sebuah istidraj. Gimana kita ngebedain anugerah sama istidraj? Indikatornya sederhana, seperti apa hubungan kita dengan Allah lewat nikmat itu. Kalau nikmat itu menjauhkan kita dari Allah dan makin nikmat makin jauh, biasa-biasa aja, lempeng dalam urusan agama, berarti nikmat itu adalah istidraj. Kalau nikmat itu bikin kita makin bersyukur, bentuk syukurnya bisa makin dekat ke Allah dalam bentuk ibadah, bisa juga makin banyak manfaatnya ke orang lain dengan berbagi, berarti nikmat itu adalah anugerah. Dua-duanya nikmat, karena dua-duanya dinikmati. Tapi ada anugerah, fadl, ada juga istidraj. Atau kadang-kadang kegeeran kita kasus yang lain misalnya gini. Kayak dalam keluarga ya, dalam keluarga kita berdoa nih. Berdoa, ya Allah mudahkanlah rezeki saya, keluarga saya, pasangan saya, kayak gitu-gitu. Atau anak kita sakit, terus kita berdoa, ya Allah sembuhkanlah anak saya. Yang berdoa malam itu bukan cuma kita loh. Orang tua kita berdoa, pasangan kita berdoa. Kadang sampai pembantu juga berdoa. Tiba-tiba Allah kasih kita nikmat lewat doa ini. Misalnya anak sembuh, misalnya kita lulus ujian, misalnya dapat kerjaan. Terus kita tiba-tiba kegeeran. Ya doa saya diijabah banget ya. Di sini nih kegeerannya nih. Apa ini enggak husnuzon Ustaz? Husnuzonnya kalau Allah maha baik ya. Mau mengijabah doa orang yang tidak layak diijabah. Ini husnuzon. Kalau kegeeran, ya. Alhamdulillah saya orangnya layak diijabah doa ya. Doa saya tuh cepat banget diijabah loh. Baru semalam doa, hari ini udah ijabah. Kalau yang diomongin adalah kitanya, itu kegeeran. Kalau yang diomongin adalah kebesaran Allahnya, itu namanya husnuzon, bagian dari tahaddus bin ni'mah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Yang dibicarain tuh bukan kita, tapi Allahnya. Atau kalau mau lebih nggak GR lagi, kita berhusnuzonnya bukan cuma ke Allah. Allah maha baik plus, oh ini kayaknya ada doa di dalam keluarga saya nih yang diijabah oleh Allah. Bisa doa ibu, bisa doa ayah, bisa doa pasangan, bisa doa bahkan pembantu yang kita nggak tahu diam-diam dia mendoakan kita. Jadi bukan kitanya yang hebat, yang keren, yang soleh. Tapi ada orang lain di sekeliling kita yang soleh kemudian mendoakan sehingga memudahkan urusan kita. Sama kayak dalam dakwah, misalnya saya dengan teman-teman bikin pemuda hijrah nih. Pemuda hijrah ini dulu taklimnya 3 tahun yang lalu paling banyak cuma 30 orang. Selama 8 tahun. Tiba-tiba alhamdulillah Allah berikan keberkahan jadi rame. Kita jadi bareng-bareng sekarang ada ribuan orang misalnya. Saya selalu mention ke teman-teman ini pasti ada orang di antara tim kita nih. Yang dia itu sama Allah itu dekat banget. Yang diam-diam malam dia berdoa gara-gara doa dialah jadi banyak kemudahan untuk kita. Bukan
Mungkin yang doa semua ikut berdoa. Saya berdoa, teman-teman semuanya berdoa. Cuman jangan kegeeran. Ya, alhamdulillah ya. Saya baru doa kemarin, sekarang udah diijabah. Ini kalau kita kayak gini, ini agak kegeeran. Sesekali wajar. Kalau sering kali, ini gak bagus. Bikin kita jadi ngerasa udah baik, udah soleh. Dan Allah mengatakan, fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian menganggap diri kalian udah baik, soleh, suci. Huwa a'lamu bimanittaqo. Allah lebih tahulah siapa yang paling taat. Jadi teman-teman, kadang kayak gitu kegeerannya. Atau ada juga bentuk kegeerannya gini. Dia jomblo. Udah gitu ngelamar cewek hafizoh 30 juz. Dia tuh belum bisa baca Quran, baru hijrah, tapi diberikan